program utamanya perjuangan 3T. T pertama adalah Tibbun Nabawi, kembali kepada pengobatan ala Nabi yang alamiah dan ilahiyah, kembali kepada yang fitrah, kembali kepada hal-hal organik, kembali kepada yang sesuai dengan fitrah manusia. T yang kedua adalah tijarah, mengajak bisnis yang halal, bisnis yang menyelamatkan dari azab yang pedih. T yang kita adalah tarbiyah. Kita akan mengadakan pendidikan untuk mencetak generasi yang lebih sehat jasmani dan sehat rohani. Baik, sebelum nanti ada sambutan yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Masya Allah, Bapak Jumadi, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Mudah-mudahan Allah rahmati kepemimpinannya, Allah panjang umurkan, berkah umurkan, dan menjadi pemimpin yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, mohon duduk kembali. Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Adinda Rahayjanur? Alhamdulillah, syukur. Apa kabar Kekenda? Jual hijau. Kita kenalkan beliau adalah General Manager Al-Waida Marketing HPA Internasional. Kita sepuluh sekali luar biasa. Bapak saya perkenalkan rekan saya, Jual hijau, Wakil Direktur HPA Internasional. Sangat spesial hari ini. Gempor yang namanya Indonesia sukses. Sukses itu bermula dari iman yang kokoh. Sukses itu dari keyakinan tauhid. Dari pengobatan, kembali pengobatan Tibbun Nabawi, itu indikator kesuksesan. Kita akan menghantarkan Indonesia sukses bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih spesial lagi hari ini kita dihadiri oleh yang bau rekso. Apa itu bau rekso ya? Saya cari kamus dulu ya. Yang mendapat amanah memimpin, mengasuh, mengelola, menyayangi, memperhatikan rakyat sampai di pinggir-pinggir pantai sana. Yaitu Bapak Wakil Wali Kota Tegal. Beliau yaitu Bapak yang kami hormati, Bapak Jumadi, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Masya Allah, beliau tampang dan ganteng sekali. 12-13 sama dengan Abah Jo. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, setelah kejayaan Indonesia sukses Training Fortress Preologi yang telah kita adakan di Batam, Pak Jo. Betul. Dan setelah itu kita terbang ke Pekanbaru Indonesia, dan kita baru saja datang kembali dan sampai di Banda Aceh. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, Kita berada di Tegal. luar biasa.
biasa Tegal ini Pantura barometer daripada kebahagiaan. Betul? Betul? Kenapa bahagia? Nanti akan kita terangkan lebih lanjut ya. Ikuti kuliah sampai besok malam. Kita akan membangkitkan hormon bahagia, hormon cinta, dan hormon apa lagi? Hormon gembira. Gembira, Masya Allah. Tapi cinta dulu ya. Cinta dulu. Baik. Acara ini kepada yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota, mohon kami pertama maafkan kami, izin ketuk pintu kami mengadakan program di sini. Kalau tidak sopan mohon dihalalkan. Ya, maaf ya. Dan program Indonesia Berbuah ini nanti kita akan keliling seluruh bumi pertiwi ini untuk mengajak umat Islam mencintai baginda Rasulullah Muhammad. Kembali pada Tibun Nabawi, bersaudara tidak dibatasi oleh sekat-sekat asobia, sekat-sekat masa lalu, tapi diikat oleh bertemu dan berpisah karena Allah. Ini cinta kita percaya. Kita terikat oleh tali agama Allah ini. Maka kalau kita bersaudara, sakitmu Oke, Bapak Wakil Wali Kota, kami memohon dengan hormat warga Bapak Ibu sekalian, warga Bapak sekalian, Tegal khususnya umumnya adalah satelit kanan kiri sini yang ini hadir di wilayah politik Bapak, pemilih Bapak. Mohon dengan segala hormat memberikan sambutan agar semangat teman-teman ini untuk menuntut ilmu Tibun Nabawi. Kepada Bapak Wali Kota, wakil kami persilakan. Dan ini Indonesia Sukses TFT Sprelogi kali yang ke-13 di Hotel Khas Tegal, Indonesia. Menyambut berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HBA. Dipersilakan yang berbahagia Tuan Haji. Silakan Tuan Haji mengambil tempat yang sudah disiapkan dan acara berikutnya sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Jumadi Sarjana Teknik Business Management, untuk memberikan satu sambutan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Ismail bin Ahmad, founder HPA, herbal penawar Al-Hida. Saya harus satu maaf. Yang saya hormati Bapak Juwari, Wakil Direktur HPA Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rahizan, GM HPA Malaysia. Dia luar biasa tadi. Bisa menjadikan lagu ini saya. Yang saya hormati Bapak Tomo, Pak Zaki, Pak Agus, manajemen HPA IC Merapi, kemudian saudara saya, sahabat saya, Mas Rodi, panitia tadi sama Ibu Ika juga. Beliau adalah orang-orang yang luar biasa. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir sini adalah orang-orang yang terpilih yang luar biasa. Pertama tentu saja ahlan wa sahlan kepada Tuan Guru Ismail, kemudian Pak Rizan yang datang dari Malaysia. Most welcome juga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara. Amin. Saya terus terang saja, kemarin Ibu Ika pas WA ke saya, kebetulan saya ada tamu sampai jam 2 pagi dan malam. Ya. Terus pagi-pagi tadi jam 7 udah ada tamu. Nah beliau berdua nungguin saya tunggu sebentar.
Ya biasa Pak, Bapak Ibu sekalian. Namanya yang dikasih amanah dan disampaikan, mau nggak mau saya nggak bisa nolak. Kalau ada tamu ya jam berapa aja saya mesti layani. Tinggal tamunya aja mengerti gitu kan. Karena saya orangnya pasti tidak akan pernah bilang tidak ada di rumah kecuali saya lagi tidur. Jangan pernah bangunkan saya lagi tidur, percuma aja. Pasti ininya nggak enak, nggak nyaman kan. Nah, tapi kalau udah terima tamu, ya sampai pagi saya walaupun ngaku tuh ikut aja terus. Sampai dia permisi pulang ya Pak Wakil, ya silahkan. Nggak pernah saya bilang jangan. Bapak sekalian, tagline-nya luar biasa. Dilihat Indonesia sukses. Training for trainers. Jadi Bapak Ibu sekalian ini adalah calon-calon trainer. Untuk apa? Untuk bisa memberikan kontribusinya kepada umat khususnya Tegal. Kenapa saya bilang Tegal? Saya nggak mau kota Tegal, Kabupaten Tegal, saya nggak mau bilang begitu. Yang memisahkan panjenengan adalah cuma administrasi saja. Tegal ya satu dulu, kabupaten kota satu. Ada dari kota, ada dari kabupaten, sama-sama Tegal. Hanya wilayah administrasinya saja. Jadi mudah-mudahan kalau yang hari di sini manfaatkan berapa hari, 3 hari, 2 hari. Manfaatkan waktu 2 hari ini untuk menimba ilmu. Asli negasi. Nyong juga kepengen. Ini pakai bahasa Inggris Pak. Aslinya kepengen Bu, Pak serius. Nyesel kayak Nyong ya. Nyesel sama orang ke 2 hari. Kenapa? Karena jadwalnya udah padat tadi. Besok hari ini saya geser sebentar lagi ke acara anak muda gitu kan. Besoknya saya terima Habib Lutfi di sini. Jadi angel, padahal nggak pengen gini ya. Belum rezeki saya. Belum rezeki saya untuk bisa mengikuti acara seperti ini. Minimal kan kalau saya ikut 2 hari, saya dapat ilmunya. Yang mudah-mudahan ya agar usahakan keluarga yang sakit bisa lah. Tapi saya yakin ini kan banyak banget. Mudah-mudahan saya nggak mau sakit, tapi ada pegel-pegel turun ke Bu. Jadi saya gitu kan, Pak turunin Pak. Kayaknya Pak Rodi kayaknya gila lah. Dilalah. Karena tadi malam sampai jam 2 pagi, pegel gitu. Asli rasa pegel ya. Apa berat-berat Pak Rodi ya? Mau jadikan apa percobaan gitu. Jadi nanti mudah-mudahan saya bisa testimoni kan gitu kan. Amin. Testimoni. Nanti kalau saat hari ini saya pegel hilang, ya saya ngomong, alhamdulillah tadi pagi saya silaturahmi di sini, alhamdulillah rezeki saya pegelnya nggak sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai umat, sebagai manusia bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, apapun posisi panjenengan. Ya kan? Mudah-mudahan nanti panjenengan lewat ilmu yang luar biasa, manfaatkanlah itu untuk apa? Untuk amal panjenengan. Mudah-mudahan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dari amal bakti panjenengan. Salah satunya melalui menjadi HPA ini. Dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya Pak Wakil. Orang mungkin yang jam 2 esok, nanti jam 2 esok masih terima tamu, jam itu usaha tamu, orang mungkin dilalai, ya pas, ya kan? Jadi nggak ada kebetulan. Saya yakin, saya ketemu dengan Pak Haji Ismail, saya ketemu dengan Pak Jenengan, semua ini adalah sudah diatur. Mudah-mudahan kalau berkenan kita semua menjadi satu semua. Ya kan? Jangan segan-segan Pak. Kalau ketegan, mampir. Kalau mandi, saya tinggal ini, gitu kan? Agar apa? Terus melanggengkan persaudaraan. Insya Allah, kalau saya ada waktu, saya pasti akan untuk bisa hadir.
Jadi Pak Ismail, we are brothers, we are family, ya kan? Mari bersama-sama untuk bisa memberikan kontribusi yang positif buat bangsa dan negara ini melalui masa-masa kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik, bermanfaat untuk semuanya, dan Bapak Ibu semuanya tentu saja mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi ke lapangan pikir, kemudian diberi kemudahan semuanya, sehingga pada saat menerima ilmu nanti masuk ke dalam hatinya semua. Jangan lupa berdoa agar apa? Diterangkan jalan pikirannya untuk bisa menerima ilmu dari beliau-beliau ini. Karena apa? Jangan sampai tidak bermanfaat dengan cara apa? Dengan cara kita tetap memperhatikan dengan baik. Kalau mumpung lagi belajar, jangan segan-segan tanya. Itu kuncinya. Sementara orang kita kadang-kadang malu, ya kan? Aduh, kayak orang penak gitu, ya kan? Padahal itu kuncinya ada. Tanya aja, walaupun pertanyaan salah, nggak masalah, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang belum tahu, tanyakan kepada beliau-beliau yang lebih tahu. Ini kalau saya ikut, pasti banyak pertanyaan, pasti betul-betul capot terus. Dari ini kapal mati. Agar pintar tahu orang lagi. Betul ya? Kalau Bapak Ibu udah pintar, jangan di sini duduknya. Di sini. Ya kan? Kalau udah pintar nanti di sini. Harapannya nanti setelah beda 2 hari punya ilmu gantian. Bapak Ibu nanti kapan-kapan berdiri di sini untuk memberikan ilmunya. Itu yang paling penting. Dan saya yakin di tambangnya ini Bapak Ibu sekalian buat smart Pak. Ini pintar-pintar kelihatan. Kelihatannya begitu. Pasti bisa nanti ilmu dengan baik. Gak usah khawatir. Ini ilmu yang gampang dipelajari. Ilmu yang gampang dipelajari kalau kita fokus dan fokus. Ini misalnya Pak Wakil bisa mau kayak dia mau belajar bisi. Sebenarnya masa-masa bisi, pakai HPA gitu kan? Biar jangan sampai sini tuh ngomong apa kayak nyoba. Menurut beliau, agar metu Jawa, semua tumbuhan itu ada menjadi obat, ya kan? Masing-masing ada manfaatnya. Kita nggak tahu aja bagaimana mengeluarkan racunnya, bagaimana mengeluarkan kimianya. Agar dia bisa belajar, itu pasti bisa. Aja-aja kan rumput dan TG ya, itu jadi obat. Coba sekali. Dia kalau tahu ilmunya. Jadi kan belum belajar aja, dia udah belajar. Hati-hati ke rumah saya. Pohon saya bisa hilang. Ya kan? Anak kami jarak cukup, mereka cukup. Berat loh, ya kan? Bisa bersih. Terus datang-datang, nah itu ada pentingnya. Yang penting boleh diambil, kembalikan dalam bentuk silakan diminum Pak Wakil. Boleh kalau begitu, ya. Jangan mulai nggak balik gitu kan. Jadi nanti ilmu panjenengan yang sudah didapatkan dari beliau yang luar biasa ini dimanfaatkan. Dan yang penting lagi adalah praktekkan. Ya, praktekkan. Jangan mikir uang. Kenapa jangan mikir uang Pak Wakil? Iya. Rezekinya pasti sudah Allah. Kalau Anda berpikirnya uang, ya cuma uang aja yang panjenengan dapat. Tapi kalau panjenengan berpikirnya bagaimana kita memberikan ilmu kepada orang lain, menyehatkan orang lain, bermanfaat orang lain, dua-duanya dapat. Insya Allah, mudah-mudahan berkah buat kita semua yang ada di sini bisa untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bisa saling briefing. Saya jarang-jarang bicara seperti ini. Kenapa? Tadi saya sudah senang masuk pertama kali dengarnya Al-Quran, ya kan? Jarang-jarang acara dibuka yang seperti itu, ya kan? Mudah-mudahan. Ya kenapa saya ngomong begitu? Karena sebenarnya pada saat tidak mendengarkan Al-Quran itulah semua ini terbuka. Kenapa orang harus sholat berjamaah? Karena bisa mendengarkan keluar suara Al-Quran dari tubuh kita, ya kan?
Tapi kalau kita hanya membaca di batin, enggak. Jadi Al-Quran itu sebenarnya harus dibaca, dikeluarkan dari suara kita. Makanya itulah manfaatnya. Minimalnya murotal itu didengarkan saja. Nah, tadi makanya pas dibuka di Al-Quran luar biasa. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena kalau ke rumah saya itu 24 jam kali 7 itu nggak berhenti. Murotalnya. Untuk apa? Biar adem. Biar adem. Jadi kalau ada kita musalah atau apapun pasti dengarnya itu. Bukan yang teriak dudang. Gak ada ilmunya. Jadi saya sekali lagi meminta kepada kalian semua manfaatkan waktu yang 2 hari ini. Jangan sampai panjenengan malah mungkin capek atau gimana. Ya. Kalau misalnya katakanlah begini Pak, kuncinya begini. Kalau ada ngantuk, tidurkan sebentar. Jangan paksa juga orang udah berubah. Serius. Beneran ngantuk, terus paksa begitu, nggak nyampe ke sini. Sebentar aja istirahat, cuci muka atau apa, wudhu dulu, pasti balik lagi terus lagi. Ada anak kita kan, aduh nggak enak, jangan Pak. Bapak Ibu sekalian, kalau lagi belajar, sudah. Jadi nanti sebagai murid, posisikan sebagai murid. Murid itu ya harus nurut sama guru. Ya kan, nggak usah ngeyel gitu. Kan begitu. Kuncinya cuma itu aja. Jadi, walaupun saya sekarang sudah begini, saya masih kuliah ini, saya ngambil S3, ya kan? Ngambil S3, ya belajar lagi. Akan dikajami dosen ya, iya Pak, dan wakil wali kota. Begini ya. Cuma di sini nggak ada wakil wali kota, kamu murid, gitu. Harus posisinya begitu, jangan hanya wong tua kok ya, dikajami bercanda. Ini kan kalau saya lihat, wadahnya masih muda, jangan ada yang sudah sepuh. Ya sudah, jangan lihat umurnya, lihat ilmunya. Itu aja yang bisa sampaikan. Sekali lagi Pak Haji Ismail, saya terima kasih. Mudah-mudahan ilmu panjenengan bisa lebih berkembang yang lain. Dan jangan lupa nanti kalau kemana-mana ajak saya. Saya tuh mau ngambil ilmunya, bukan mau enggak. Saya mau ngambil ilmunya, gitu kan? Ya. Ini kebetulan saya 2 hari ini full ada acara. Andai kan itu saya udah ngikut. Kemarin saya ikut ada acara tuh namanya PPA. Itu adalah pola pertolongan Allah. Aku ikut seharian sama istri. Seharian duduk gitu kan jadi murid. Iya udah ini dia, ayo balik lagi kan. Ikut saya. Kenapa? Ya itulah cara kita mericas atau mencun-up diri kita. Yang ngajinya karena begini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang mencari ilmu itu ya, yang pas bagian kita nggak tahu. Kadang-kadang yang ikut pengajian akbar, kadang-kadang ikut ini, kadang-kadang ternyata yang maksud yang mana kita nggak tahu. Jangan alergi dengan ilmu, ikut saja. Yang maksud ternyata, mudah-mudahan lewat ini, lewat Pak Haji Ismail ini, jangan-jangan itu yang pasti panjenengan, ya kan? Jadi jangan alergi sekali lagi. Ambil semua manfaatnya untuk panjenengan semua. Nah, saya yakin-yakinnya ini semua adalah sudah jalannya Allah untuk panjenengan semua. Untuk itu sekali lagi manfaatkan. Kemudian berikan itu orang lain agar panjenengan bisa bermanfaat. Itu saja bisa sampaikan. Sekali lagi Pak Haji Ismail, terima kasih. Mudah-mudahan ibu panjenengan bisa bermanfaat orang Tegal semuanya. Pak Raya dan Bapak Ibu sekalian, manajemen HPA, selamat datang dari Tegal. Ya mudah-mudahan kalau pakai ilmu ini, nyate itu gak ada kolesterol. Jadi saya yakin nanti saya bisa makan sate dengan tenang. Kalau mikir nanti ada kolesterol, ada kolesterol, belum serius ini Ibu, Bapak sekalian. Saya kalau ada tamu itu paling 3, kenapa? Ya ntar ketemu lagi tamu. Pak Wakil nyate, kamu lagi Pak Wakil nyate. Iya kamunya goda kali, saya sendiri terus. Masa aku makan sekolah gak mungkin kan? Kalau tadi gitu, kenapa cuma disuruh makan 3? Ya tamunya tak ada lagi yang lain gitu. Dan 1 hari 3, masa mau 30 berat ya kan? Paling kan 3 biji, 3 udah 9 gitu. Nah sementara, kalau setiap hari berat juga ini. Tapi saya mudah-mudahan ketemu ini
PD saya. Sampai hajar. Terima kasih. Wallahu a'lam bila dzalik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus yang luar biasa. Kita punya model pemimpin yang dekat dengan rakyat. Masya Allah, Mutiara Mutra Hikmah dalam sambutannya ini sangat kuat sekali value-nya. Dan ternyata tidak disangka beliau membuka diri bersaudara dengan HPA Internasional. Saya yakin nanti Pak Wakil, begitu nanti ada acara tempat lain, pengen segera kesini lagi. Oke, sama nanti mudah-mudahan nanti kita undang ke Malaysia. Terima kasih pesan-pesan yang luar biasa dan tidak sabar kita hari ini telah terjadi kolaborasi sinergi antara pemerintahan ya dengan birokrasi dengan HPA Internasional dan ini yang kita harap. Perjuangan HPA itu menggunakan 5S. S santun, sapa, senyum, sopan, santun, sinergi. Nah, sinergi ini kerjasama. Kita membuka diri kerjasama untuk membangun umat ini. Saya rasa ini Ya, untuk acara Indonesia Sukses TFT Speleologi di Tegal, Indonesia, dengan penuh bangganya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Dipersilakan yang berbahagia Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahmati Tuan Presiden Majlis, yang dikasihi Bapak Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Haji Muhammad Jumadi STMM, yang dirahmati Pak Rodi, yang dirahmati seluruh PJS panitia yang menganjurkan program TFT Speleologi gelombang yang ke-13 sebelum ini di Dumai, sebelum itu di Batam. Di Batam itu kita pergi ke Pekanbaru ke Aceh ke sini. Ini yang ke-13, alhamdulillah. Nanti lepas ini ada dari Sabang sampai Merauke lah nampaknya. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas ucapan Bapak Haji Muhammad Jumadi Hadirat Haji mewakili daripada HPA, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kerana kehadiran, kesudian untuk kembali sini, dan kita melihat bahawa Tegal ini satu tempat yang sangat bagus bisnesnya. Dan mencatat dolar yang tertinggi di seluruh Indonesia ini. Terima kasih kepada Pak Rodi, dan begitu juga Pak Haji menawarkan Pak Rodi jadi warehouse terus lah katanya. Baik, kita teruskan dengan kuliah kita pada hari ini, boleh ya? Boleh. Sejak pada 80 Pak Haji buat herba, semua sudah tahu. Tahun 1990, 1995, 1997 bagi sudah ada kiraan CMP, Amalan Penghilangan Baik, yang diluluskan untuk menyebarkan herba di seluruh negara Asia. Kita berada di seluruh negara Asia, daripada Vietnam sampai ke Kamboja, ke Thailand, masuk ke Singapura, dan pergi ke Brunei, pergi ke Filipina, dan juga berbesar di Indonesia. Ini yang kita dulu ni, kita tengok sikit profil lama profil lama yang telah kita, insya-Allah Jadi banyak orang kenal kita dengan kopi, sebenarnya tidak. Kita mula dengan herba. Ya, dengan herba, dengan penelitian dengan herba.
97 dapat urusan ke Departemen Kesihatan dan masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Ya. Alhamdulillah kita mengadakan titik-titik di Indonesia dalam dua rangka. Yang pertama ialah tanaman ubatan yang bekerjasama dengan beberapa buah universiti, dan yang kedua ialah dalam bidang pertanian. Alhamdulillah kita membuat projek-projek pertanian yang masih lagi sekarang masih buat projek pertanian di Balai Penelitian Pertanian di dekat Padang. Kemudian sekarang kita buat kajian terhadap pupuk organik, dan begitu juga kita membuat projek-projek pertanian kakao misalnya di seluruh Indonesia. Ini di Sulawesi Selatan dan mendapat offer bersama dengan Sulawesi Selatan dengan bupati di sana dengan 1000 hektar kawasan yang dipulihkan, kawasan kakao yang dipulihkan, sama dengan Universiti Hasanuddin dan sama Universiti di Riau. Juga mungkin ada lama-lama kita dengan bupati-bupati di seluruh Indonesia membuat projek. Misalnya kita buat projek di Palu juga untuk anggur, kawasan anggur. Alhamdulillah ya, syukur dengan Menteri Pertanian dulu, yang ini dengan Bupati Sindrak di kawasan Menteri Pertanian dulu, iaitu ini Menteri tempat yang dahulu. Begitu juga dengan Bupati di Tungkala, iaitu kita buat anggur Bali. Ini anggur Bali. Okey, kita tengok sikit. Ini adalah panen anggur, namanya anggur Bali, yang hasil penelitian dari penyemprotan hormon dari teliti oleh puluhan haji dari Malaysia. Tengok buahnya, itu buahnya dapat kita hasilkan buah yang berkualitas. Alhamdulillah. Jadi selepas saja kita membuat program-program pada sampai hari ini alhamdulillah. Dan pada hari ini setelah beberapa lama kita membuat produk-produk berbasiskan kepada bentuk kapsul herba itu, kami melihat ada satu benda lain dalam dunia pengobatan ini, iaitu dalam bentuk spray, jauh lebih cepat berkesan. Kalau bentuk kapsul itu kadang-kadang kita ambil masa 3 bulan, 6 bulan, kadang-kadang 1 tahun. Ada perubahan tapi agak lambat. Kalau nak dikomparekan dengan ubatan alopati, ubatan yang kedokteran moden hari ini, kita nak komparekan, kita jauh lambat. Herba lambat. Selalunya orang akan kata herba ni saya tak mau guna sebab lambat, tak berkesan. Jadi ini membuatkan kita agak tak selesa. Walaupun kita pegang herba, kita tahu tentang herba, tapi lambat dirasakan. Maka akhirnya Allah menemukan dengan satu keadaan, iaitu satu peristiwa besar yang berlaku pada hidup pada 1 Jun pada hari Jumaat yang berlaku di Jakarta masa itu, dekat Gunung Merapi di pesantren kita, iaitu pada 1 Jun 2017 pada hari Jumaat berlaku gempa di situ. Lalu mencetuskan satu idea baru. Mengapa kita tak boleh buat herba dalam bentuk gempa? Gempa itu kan besar, satu benda yang boleh mencetuskan. Maka pada ketika itu teringat Pak Haji ada sebuah buku yang tulis oleh Ibnu Haytham dan kitabnya Al-Kimiawi, mengatakan bagaimana zarah yang kecil boleh mencetuskan sesuatu yang besar, seperti mana yang dijatuhkan di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Yang mana bila dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, bom atom yang menyebabkan 2 juta nyawa telah tewas. Ini adalah hanya seberat 6 ton saja. 6 ton jatuh di Hiroshima dan 6 ton jatuh di Nagasaki. Mereka menggunakan recharge vibration, menggunakan vibration.
Ini mengingatkan kepada juga dengan surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan kita baca dalam surah Al-Zalzalah ini, maka kita akan dapat ada beberapa ayat di bawah itu yang selalu kita baca. Ramai yang amal misqala dzarratin khairan yarah. Perkataan zarah itu dulu ditafsirkan masuk kitab-kitab pentafsiran penterjemahan di Indonesia juga. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi dahulu, kan? Sekarang baru orang sebesar zarah. Zarah adalah unit yang paling halus, yang jadi atom. Anda divibratekan, anda digoncang, divibrate, dikocok dengan sejumlahnya, dia bisa meletuskan suatu letusan besar. Bermula dari situlah maka wali fikir, kenapa herba dalam bentuk kapsul itu tidak divibratekan supaya dia mencetuskan satu energi besar. Maka kita pun ambillah herba itu, mulalah dia memvibratekan, mula kita memvibratekan, menggoncang, dan akhirnya bila kita cuba, dia mendatangkan satu keputusan yang sangat cepat, yang insya-Allah nanti akan dibuktikan di sini nanti sebentar lagi. Ya, dalam masa 15 minit saja dia boleh menghilangkan sakit kita tak boleh angkat tangan, boleh angkat tangan, sakit pinggang, sembuh. Dia itu lebih cepat daripada ubatan kimia. Sebab apa dia berlaku itu akan dijelaskan. Nanti akan dijelaskan. Jadi dekat sini, maka kita mencari hikmahnya dekat mana? Zarah yang kecil. Kalau kita ambil dalam mineral, kita ambil buah macam ni, kita makan buah dengan kita ambil jus. Apa perbezaan buah dengan jus? Buah itu lambat dicerna oleh badan, dia ambil asimilasinya lambat. Jus cepat. Jadi kalau begitu, jus itu ada dua jenis lagi. Satu di blenderkan jadi jus, satu lagi slow juicer. Lagi halus, lagi berat. Maka kita keluarkan dalam bentuk mist. Mist itu spray. Spray logi itu kan halus. Makin halus, makin bagus. Itu di antaranya. Jadi pergabungan di antara yang pertama sekali vibration, yang kedua mist yang halus, itu membentuk suatu doktrin pengobatan kita hari ini, bahawa dia adalah pengobatan yang ditunggu akhir zaman. Ketiga, di mana awal-awal pengobatan kita? Awal-awal pengobatan kita adalah air Zam-Zam digunakan. Ya, di mana air Zam-Zam itu air daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, digunakan dalam pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air Zam-Zam itu mengikut apa yang diniatkan. Maka oleh sebab itu, apa yang terjadi bila kita membaca surah Al-Fatihah kepada air? Kaidahnya apa yang akan terjadi? Maka di sinilah apa yang disebut oleh Bapak Wakil tadi, dan kita selalu dengar Al-Quran dibacakan, masya-Allah. Memang betul. Itu adalah gelombang, vibration. Kita lihat bagaimana air bila dibacakan dengan ayat suci Al-Quran, maka terdapat kristal yang indah. Bagaimana kalau kita dapatkan muzik rock, heavy rock misalnya, itu pecah. Jadi memang betul. Jadi kalau begitu, ayat ini ada perasaan. Betulkah? Batu ada perasaan, pohon ada perasaan. Di mana hadisnya? Hadisnya begini. Sunnahnya di mana dia? Sunnahnya begini. Rasulullah SAW itu ketika sudah disiapkan mimbar yang baru, Rasul tidak lagi duduk di atas pohon kurma kering. Ketika sedang mimbar itu, Rasul mendengar bunyi tangisan pohon kurma kering, menangis kerana dia tak lagi duduk di Rasulullah SAW. Itu adalah perasaan. Jadi oleh sebab itulah, begitulah juga ketika kita melihat Bukit Uhud. Ketika Nabi SAW sedang berada di Bukit Uhud itu bergoyang. Sebab apa? Rindu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi buat begitu kakinya. Hai Uhud, dia di atas semua ini ada Siddiq, As-Siddiq, As-Syahid. Ini Abu Bakar, Umar dan juga Osman ada bersama. Dia. Jadi bukit itu ada perasaan.
Hari ini Pak Ira hantar satu mesej kat saudara-saudara kita di Aceh. Sebab ketika pergi ke Aceh baru-baru ni, Pak Ira tak sempat nak menjelaskan satu penemuan sains yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebut bahawa jangan kamu menyangka bahawa gunung yang kamu lihat itu tidak bergerak itu sebenarnya mereka kaku. Dia bergerak seperti awan bergerak. Dalam Al-Quran tersebut. Sejak nyata gunung itu bergerak dalam teman sains. Cuba lihat ayat. Itu dia di bawahnya itu ada. Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalan awal. Jadi pagi ini nyata kepada teman-teman yang ikut acara hari itu, Pak Ira nak pergi dekat tempat ni dah. Hari itu ni tak pergi ke tempat ni. Dah makan di Nagan Raya. Nagan Raya itu ada satu tempat giok, batu giok dibuat masjid. Sebab apa? Pak Haji meneliti di dalam pengobatan kerajaan Majapahit, ya, dahulu membuat kasur daripada batu giok. Tujuannya adalah untuk tidur, sebab batu giok itu ada silicon oxide, SeO. Dia itu adalah untuk mencairkan darah, untuk blood circulation, untuk sambungkan nerve di otak, menggerakkan medan elektromagnetik. Kau nak pergi lah itu. Situ jadi gempa. Nak, lepas tu pergi tak kepada saudara-saudara kita, lihatlah, inilah dia. Kamu jangan menyangka bahawa dia duduk tetap. Dia juga bergerak. Pergerakan ini kerana dia begitu cepat sekali. Bagi contoh, nanti Bapak Ibu bawa satu naik atas bot yang sedang berjalan, mulai lambung kapal juga tak. Nanti lihat buah tu akan terjatuh ke mana. Jatuh di tempat kita kah? Atau jatuh di belakang sana? Bot sedang berlalu gitu. Agak-agaknya di mana jatuh? Jatuh. Jatuh di mana? Jatuh di atas tangan kita atau jatuh di belakang sana? Bot sedang bergerak. Itulah dia jawapan daripada soalan. Nanti kita akan lihat. Jadi oleh kerana bila zarah ini digoncangkan ini, Allah mengajar bukan pada manusia, bukan pada jin, bukan kepada malaikat. Allah wahyukan kepada mereka. Wahyu wahyukan kepada mereka. Ambillah apa dia? Ni, wahyu tu mengambil apa? Manisan daripada bunga. Manisan daripada bunga. Bukan madu, manisan. Kemudian dibawa balik. Lalu dia jalan Tuhanmu dengan mudah, bawa balik ke sarang dia. Bila sampai ke sarang dia, maka Allah suruh vibrate. Vibrate, perkataan vibration, itu dia memvibratekan. Maka berubahlah daripada manisan menjadi madu. Mesin ekstrak yang terhebat di dunia ialah madu. Lebah di sini yang mesin ekstrak. Maka kita minum dia. Jadi bila kita minum dia, subhanallah, nanti akan kita tunjuk lagi, insyaAllah. Kita lihat kat sini. Jadi ini adalah sign vibration dalam Quran. Jadi apabila Pak Haji menyamui itu, maka Pak Haji meninggalkan bentuk kapsul. Walaupun banyak orang minta kapsul, keluarlah juga. Tetapi di mana juga Pak Haji bicara tentang vibration. Sebab apa? Kita nak pengobatan itu mudah, murah, cepat dan untung. Untung kepada orang sakit. Jangan sampai wangnya habis, hartanya habis, simpanannya habis kerana nak berubat. Kita nak yang paling mudah, murah, cepat dan untung. Maka namanya vibration. Baik. Salah satu bahan yang dalam hasilkan ialah dibuat daripada batu. Minta batu. Okey. Batu ini batu ini dia adalah sejenis batu yang digunakan di zaman dahulu untuk merawat orang yang dipatuk ular. Kalau orang patuk ular, ambil batu itu, tempel kat situ, dia akan melekat gitu dan akhirnya dia akan jatuh. Apa maknanya? Maknanya batu ini sejenis zinc oxide. Zinc oxide. Di mana zinc oxide ini dia bisa untuk anti keagulatan darah.
anti pembekuan darah. Cuba kita lihat bagaimana seekor ular bila dia patuh kepada orang, apa yang akan lakukan. Itu bisa kita ular. Lihat ya, ini kita nak belajar nanti. Okey, dia ambil dia punya venom ya. Dimasukkan ke dalam darah manusia. Nah, kita lihat apa yang berlaku. Nah, itulah darah yang kita selalu bekam. Ya, betul. Betul? Ya. Itu bekam. Bekam itu kita akan buat darah-darah macam ni. Okey, dalam tubuh badan kita setiap saat ada kapilari darah yang pecah. Setiap saat. Kemudian dia akan tercantum semula. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat di mana tempat sakit, tempat tu kita bekam. Okey, sebagai contoh, kita bekam sebelah sini, kita bekam sebelah sini. Kenapa darah sebelah kanan lebih banyak misalnya, atau kadang-kadang belah kiri lebih banyak? Apa artinya itu? Artinya tempat darah banyak, tempat sakit, betul? Betul? Tempat mana sakit, tempat itulah darah akan keluar lebih banyak. Misalnya di dua belah tempat ini. Nah, sekarang ni apa sebenarnya yang berlaku? Dunia sekarang sudah tak memperkatakan lagi tentang darah tinggi. Darah tinggi pada masa dulu orang membuat pembacaan darah tinggi. Tapi sekarang ni orang membaca tentang darah kental. Darah kental. Di mana berlaku darah kental itu orang stroke dan jadi serangan hati. Jadi macam mana kita nak tahu di bahagian mana tubuh badan kita telah terjadi pengumpalan darah? Di mana? Kita beritahu darah kita terhenti di mana? Di lutut, di pinggang, di bahagian belakang, di mana tempat kita sakit. Di situlah berlakunya pembekuan darah. Jadi dengan sebab itu, dia ini adalah batu yang kita vibratekan menggunakan tadi, ini kan vibration. Bila kita semprot saja di tempat sakit tu, maka dia tidak melakukan apa? Dia cuma pecahkan darah saja. Seperti mana yang dilakukan, dia pecahkan darah saja. Ini pun nanti bapak bisa cuba dalam iodine semprot itu dipecah. Pecah dia punya warna dia, mudah saja. Jadi ketika kita kata sakit di sini, kita pecahkan darah yang sakit itu, dia hilang dia punya memar. Memar tak ada yang bisa lihat, dia tak bisa lihat. Kemudian masa 15 minit kemudian darah sudah pecah. Sudah hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Itu dia punya cara dia bekerja. Sakit pinggang, Masya Allah, kita pijak dia. Berapa lama dah dipijak tak mau hilang. Pada habis dah. Kita semprot ini. Nanti 15 minit lagi kita panggil sila ke hadapan untuk berbicara. Biar orang yang coba dia yang bicara. Bapak bicara nak membuktikan kebesaran Allah. Wa iza maritu fahuwa yashfi. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Siapa yang Allah? Dan Allah tak pernah tidur daripada menyediakan doktor yang berjaga dalam tubuh badan kita. Doktor itu sentiasa ada. Kalau kulit kita luka, tidak ada doktor yang boleh menyambungkan kulit. Doktor jahit saja. Kalau tulang kita patah, ada doktor yang menyambungkan tulang yang patah. Doktor letak tempat yang betul saja. Tubuh badan itu melakukan self-repairing. Bagaimana tubuh badan itu melakukan self-repairing? Karena Allah janji bahawa bila kamu sakit, aku yang akan menyembuhkan. Dapat Nabi Ibrahim wa idza maritu fa huwa yashfi, dia yang menyembuhkan. Maka Allah letakkan doktor dalam tubuh badan kita. Doktor itu ialah tengah orang kata sistem immunity, tengah orang kata human growth hormone, tengah orang kata HPA. HPA tu bukan HPA, bukan HPA hypothalamus, hypothalamus, pituitary gland dan adrenal. 3 kerja utama untuk melakukan sakit dalam badan manusia. Hypothalamus, pituitary gland dan juga adrenal gland. Nah, sekarang waktu pembuktian. Mari satu lagi untuk muslimat.
Yang muslimin, yang sakit mari ke depan, bagi tunjukkan bukti. Yang sakit tak boleh jalan, yang sakit mari semua mari bagi tunjukkan. Ayo sini, yang perempuan bagi dia duduk di belakang saya. Mana dia mari. Yang ibu-ibu punya apa ini pembantu sekaku. Lihat ini kaku ni ada pembantu bukan dalam. Lihat menggali dia. Oke. Tidak. Nah, dulu. Nah, saja. Apa sudah di sini? Gerakan apa? Ini kita tidak sesuai di sini. Ada lagi yang meluang ini masa ya, kalau ada batu ya. Oke, sekali-kali Pak. Oke, benar. Untuk orang yang suruh nanti agak sore sedikit ya. Jadi kalau agak nanti di dalam belakang ini. InsyaAllah bisa berlari. Ya, bisa Gimana Mas Egi?
tulang belakang dari siswa dan di pinggang. Sakit pinggang dan di pinggang tadi. Sering lupa. Untuk orang yang lupa, nanti tunjuk nanti ya. Yang ini untuk dalam buku dulu. Ya, untuk orang yang lupa, yang pikun, yang lupa, insyaAllah ingat balik. Dia ingat balik. Dalam kasus yang paling panjang 20 tahun lupa, satu minggu dirawat. Jadi ingat balik, lupa balik. Ya, insyaAllah. InsyaAllah kita akan berbeza lagi. Yang di-share kemarin itu ada sangat bantu. Ada lagi? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita sudah mempelajari bahawa bisa sambung lagi ya. Spray ini dia tidak perlu kita masukkan dalam mulut. Boleh guna di luar saja. Terutama di wajah tempat kita berwudu. Ya, di bahagian muka. Di bahagian muka ni Allah buat supaya boleh menyerap air masuk. Ya, kemudian satu lagi boleh melalui mata. Satu lagi boleh melalui ubun-ubun. Dan yang paling terbaik, yang paling pernah coba ialah di tulang belakang. Itu yang paling terbaik. Sangat berkesan. Nanti kita cuba lihat. Baik, boleh ya? Okey, yang pertama asasnya adalah air. Yang kedua vibration. Yang ketiga kita ambil perasaan daripada herba tersebut. Yang kita sebut suara frekuensi gelombang. Okey, baik. Kemudian yang keempatnya ialah bila kita guna itu kita boleh gunakan di tidak semestinya perlu minum. Di luar saja pun boleh. Okey, boleh ya? Nah, itu asas yang pertama. Jadi sepanjang 2 hari ini kita belajar 17 asas. 17 asas habis. Dia punya untuk TFT yang pertama. Baik, baik kita masuk asas yang pertama. Ini asas yang pertama untuk kita faham. Baik. Ini adalah 2 kaedah pengobatan melalui gabungan mata dan juga gabungan untuk rawatan melalui mata dan melalui jantung dan lidah. Iaitu namanya HE-SAT. HE-SAT ni ialah yang pertama menggunakan wave. Wave itu titis di bahagian mata. Ingat ya, hadisnya kat mana? Hadisnya begini. Nabi SAW menyebut, kalaulah ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, dia adalah penyakit ain.
penyakit ain. Dan Nabi memberi isyarat akhir zaman banyak orang masuk kubur kerana penyakit ain. Tapi kita tidak nampak penyakit ain itu penyakit apa. Kita nampak penyakit daripada mata. Mata ini gelombangnya itu ialah langsung ke jantung. Jadi oleh sebab itulah maka perawatan semua penyakit jantung melalui kita tetes di mata. Sama ada jantung berlubang, kalau ada anak-anak jantung berlubang yang tak sempurna ya kita tahu. Kemudian jantungnya lemah, ketersembatan di jantung. Selagi orang tu menyebut masalah di jantung saja, maka obatnya tetes di mata. Termasuk orang yang sudah doktor kata ini kalau kita lihat dalam jadualnya itu sudah sangat kritikal. Biasanya kalau di tempat raja itu, kalau masuk bilik ICU tidak boleh lagi diteteskan kat mata. Itu sebab bilik ICU itu ada doktor untuk lihat. Tetapi kita mohon nak tetes di mata saja, minta izin dengan doktor. Doktor kata bismillah, kita izinkan, maka kita teteskan. Bila kita teteskan, sebentar saja jantungnya yang perlahan itu akan back to normal. Apa yang sebenarnya ada di dalamnya ini? Ini ialah air bunga mawar. Air bunga mawar itu kalau kota apa kita tentang sampai kota apa? Yang dikenali sebagai Magelang. Magelang itu kan kota sejuta bunga kan? Juta bunga kan? Banyak itu nampak tu. Salah satunya ialah bunga yang ditanam di jalan. Nampak salah? Bunga mawar. Bunga ros. Betul ya? Ada tanam bunga warna merah apa semua. Tetapi percampuran ini, ros merah tu namanya ros betina. Jantan itu ros yang warna putih. Spesies warna putih. Percampuran dua air inilah yang membentuk satu vibration pada mata. Bila kita tetes, dia pergi langsung ke jantung. Subhanallah, apa yang ada di dalamnya? Ada dua yang ada. Yang pertama sekali, bila kita meneteskan itu, dia ada, dia panggil arsenicum. Arsenik tu apa? Racun apa? Arsenik tu dia betul, tetapi racun yang mild, yang tidak menyebabkan racun yang ada dalam bunga mawar. Tidak ada orang mati minum makan mawar. Dia dalam perkiraan obat arsenicum. Maka bila kita ambil itu, kita letakkan itu, Masya Allah, jantung kita back to normal. Jantung itu obatnya di mana? Mata. Daripada mata turun ke hati. Hati itu dekat mana? Sini atau sebelah sini? Hati ini di sini. Takwa di sini kata Rasulullah. Takwa di sini. Hati itu tempatnya di jantung. Jantung hati. Hati satu liver. Selalu macam apa? Heart to heart. Hati ke hati. Bukan liver to liver. Tak dibaca orang liver to liver. Tuhan, tempat takwa di sini kata takwa di sini. Jadi oleh sebab itulah maka percampuran di antara bunga merah dan bunga putih ini dia menjadi obat jantung yang tepat. Satu. Ya, sebab apa? Dalam penelitian sains mendapati bau bunga mawar itu sama frekuensi dengan otak manusia. Masya Allah. Otak connection dengan jantung, jantung connection ke otak. Jadi oleh sebab itulah maka bila kita teteskan, kita dapat tidur yang berkualiti. Betul kata Pak Wakil tadi, saya bisa melayani tetamu datang, jangan ganggu waktu tidur. Betul. Waktu tidur adalah waktu self healing. Orang sakit bermula tak dapat tidur, pasti tak dapat tidur. Sebab itu kita selalu tersalah. Dia batuk, tak dapat tidur. Bukan, dia tak dapat tidur itu menyebabkan dia batuk. Andai kata dia dapat tidur, batuknya akan sembuh. Sebab dia ada self-healing. Self-healing itu berlaku ketika badan kita tidur. Otak kita ini, dia ada dua saraf. Saraf simpatik dan saraf
Para simpati. Ketika kita sedang berfikir itu dinamakan saraf simpati. Ketika kita sedang tidur itu para simpati. Tetapi orang banyak yang tidur, tapi yang bekerja adalah para simpati terus bekerja. Berfikir. Lantaran kalau dia terus berfikir, dia tak dapat rest, maka bermula dia dengan sakit. Sakit bermula daripada Allah yang jelaskan. Apa dia? Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana pengobatan itu adalah daripada malam yang Allah ciptakan. Ya, Allah jadikan malam itu waktu untuk beristirahat. Rasulullah itu dia tidak begadang waktu malam, tetapi tidurnya awal. Sebab itu orang-orang yang dapat deep sleeping ni siapa? Anak kecil. Kemudian bila dia semakin dewasa, semakin kurang tidurnya. Semakin langsing, semakin kurang tidurnya. Tidurnya panjang, tapi pikirannya itu tidak tidur. Jadi oleh sebab itulah maka Allah mengajar tentang rasa tidur yang panjang, rasa tidur yang pendek. Itu semua min Allah. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Ketika mereka terjaga, barangkali kita boleh tidur 1 malam. Masa ini Allah menceritakan miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Satu hari pengiraan Allah sama 1000 tahun pengiraan kamu. Masa itu relatif. Jadi oleh sebab itu ketika kita meneteskan daripada wave, kita tidur baru 1 jam, tapi rasanya itu seperti 6 jam. Sebab apa? Sebab dia telah menjadi enzim bagi mengeluarkan satu hormon yang dikenali sebagai human growth hormone di otak, di dalam pituitary gland, HPA, hypothalamus pituitary adrenal. Pituitary itu mengeluarkan human growth hormone. Bila dia keluarkan human growth hormone itu, tidur baru 1 jam sudah terasanya seperti 6 jam. Tidak ada mobil yang dapat dibaiki ketika sedang berjalan. Tidak ada kesihatan dapat dirawat ketika dia tak dapat tidur. Dia kena tidur. Sebab itu kalau kita membaca sirah perjuangan Nabi SAW, sahabat menyatakan bahawa ketika kami berada di Uhud, kami berada di perang-perang bersama dengan Nabi, kami ngantuk, kami diserang rasa ngantuk, sehingga akan jatuh pedang kami. Rasa ngantuk itu adalah merupakan satu pertolongan Allah. Betul kata wakil tadi, ngantuk jangan dipaksa. Ambil, take rest, orang kata take 5, pergi kat luar, rasa-rasa relax ataupun terus pergi tak apa. Betul. Sebab kita tak fokus. Jadi oleh sebab itu maka rasa pengobatan ialah tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu ialah di awal malam dan bangun semula 1/3 akhir malam. Bangun walaupun Nabi kata walaupun sesingkat sepemerah susu kambing. Buat bangun kiam mulai sebentar. Kemudian walaupun sesingkat. Jadinya begitu dia punya aturan. Maka Allah pula bersumpah dengan waktu duha, demi waktu duha, waktu ultraviolet A dan B turun, maka memancarlah matahari ini, memancar kena pada kulit kita. Namanya vitamin D. Vitamin, mineral dan juga barangkali kalsium. Kalsium itu tak bisa bekerja tanpa vitamin D. Vitamin D boleh ambil daripada makanan, tetapi makanan yang menghasilkan vitamin D itu dia panggil aktivasi. Yang aktivasi itu daripada mana? Cahaya. Manusia memerlukan waktu duha, matahari sebelah. Ketika matahari melakukan tajalli, keluar cahaya belum keluar matahari. Nabi Musa pernah mengatakan, ya Allah, aku ingin melihatmu di Bukit Tursina. Jam 12 pagi naik Bukit Tursina di Mesir, sampai dekat waktu subuh duduk di tempat Nabi Musa, duduk ambil tempat Nabi Musa situ.
Nak tengok bagaimana Nabi Musa minta, ya Allah, aku ingin melihat ya Allah. Allah kata lihat kepada bukit itu. Aku nak mentajali lah. Jadi cahaya. Belum lagi Allah hancur. Jadi waktu duha itu, waktu matahari tengah sepegalah begitu, sampai ke waktu tengah hari itu, waktu vitamin D diaktifkan, aktivasi dengan kalsium, maka kita jadi kuat. Kalau orang tulang dia kuat, dia akan jadi kuat. Tulang akan jadi kuat apabila dia berhadapan dengan graviti bumi. Bila bumi itu menarik dia ke bawah. Jadi oleh sebab itu, bila bumi menarik kita ke bawah, tulang jadi kuat. Apa terjadi kepada astronaut yang naik ke angkasa lepas yang tidak ada graviti? 1 minggu ketika mereka turun, mereka tak boleh jalan. Sebab tulang mereka sudah tidak kuat, mereka jadi lemah. Astronaut yang naik ke langit tinggi itu, ke angkasa lepas itu, tulang mereka lemah. Sebab apa? Tulang itu lah membentuk kekuatan. Kekuatan tulang berenang, memanah, berkuda, menguatkan. Tulang itulah diaktifkan dia, tulang itu, diaktifkan tulang itu, ya, maka di dalam tulang itu mengeluarkan darah merah dan darah putih. Darah merah dan darah putih. Jadi oleh sebab itu, hari ini kita kena kuatkan, siapkan tulang. Maka dengan sebab itulah, maka darah kita akan jadi cukup, tak jadi anemia. Macam mana cara nak menguatkan tulang? Salah satu, daun kelor, moringa yang ada di seluruh Indonesia, yang sangat mudah, sangat murah, yang boleh digunakan. Daun kelor untuk menguat apa? Tulang. Sebab dia memiliki nilai kalsium 7 kali lipat daripada susu. Jadi oleh sebab itu, ketika diambil, darahnya akan cukup. Orang yang anemia, apa obatnya? Obatnya ialah daun kelor. Jadi ambil saja daun kelor tersebut. Jadi oleh sebab itulah, maka kita perlukan pada cahaya matahari. Kalau dia makan daun kelor saja, tak kena cahaya matahari, dia tak boleh juga. Dia kena cahaya lain. Wal-laili iza saja, bila malam menjadi sunyi, iaitu untuk tidur. 2 syarat. Kuatkan tulang, beri apa? Kena cahaya matahari. Yang kedua, tidur ke awal. Allah berikan kesihatan. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat lagi bahawa pengobatan itu ada pada 3 asal, yakni madu lepa. Madu lepa ini adalah untuk mempertingkatkan suhu badan. 1 darjah Celsius suhu badan dinaikkan, peningkatan 500 hingga 600 kali lipat sistem imuniti. Jadi ketika orang itu demam, tiba-tiba dia minum kopi rani, dia semua demam ya. Sebab apa? Sebab panas badan dia dinaikkan. Nabi menyuruh mengambil habatus sauda, panaskan badan. Zanjabil, panaskan badan. Zaitun, panaskan badan. Apa lagi? Asal, madu, panaskan badan. Dengan memanaskan badan itu, berapa banyak orang yang kena COVID-19 dirawat dengan madu buah, habatus sauda, zanjabil dan minyak-minyak yang lain. Contohnya, sebab apa? Menaikkan air kelapa bisa menaikkan kepanasan badan. Dengan apa? Kita memasakkan air kelapa tersebut, masuk jahe sikit, masuk serai sikit, minum, dia menaikkan kepanasan badan. Dengan sebab itu, sistem imuniti kita jadi bagus. Jadi kita tak mudah diserang. Kuman ada di mana-mana saja. Kita tak dapat lihat kuman itu makhluk halus yang tak dapat kita lihat. Tapi kenapa saya sakit hari ini, saya sihat esok saya sakit pula. Sakit dan sihat itu kerana imuniti kita lemah. Bila imuniti kita lemah, kuman berjaya menyerang kita. Bila imuniti kita kuat, kuman berjaya menyerang kita, tetapi berlaku tidak balas sel-sel darah putih. NK dipanggil, neutral killer sel darah putih yang berpatroli di dalam darah kita. Virus masuk saja dikanser. Tetapi kenapa NK ini tak dapat berfungsi? Suhu badan 35. Kebanyakan orang sakit suhunya 35. Darah tinggi, kencing manis, kanker, semua penyakit itu dia itu sebenarnya. Kita kalau kita hari ini, kalau tanya kepada Bapak Ibu,
Gulanya berapa? Orang bisa jawab. Tekanan darahnya berapa? Bisa jawab. Tapi berapa suhu badan? Tak tahu. Tetapi ketika berhadapan dengan COVID-19, orang memeriksa apa? Suhu badan. Karena suhu badan itu tak boleh turun. Kalau dia turun saja, maka dia terpaksa beri bantuan pernafasan. Dia akan terganggu nafas. Tidak boleh sejuk. Jadi kena minum benda yang hangat. Sebab tu ada setengah orang kata kalau kena COVID kita kena duduk di tengah panas. Ya betul. Duduk di tengah panas setengah jam misalnya. Maka Allah SWT ajar ahli syurga itu diberi minum dengan zanjabil, minuman syurga, minuman kesihatan, jahit. Masya Allah. Baik ya. Itu adalah asal-asalnya. Jadi oleh sebab itu ketika kita menggunakan isyak ini, kita merawat permasalahan penyakit. Orang sakit itu ada 3. Orang sihat pun ada 3. Kenapa dia sakit? 3. Yang pertama, stres. Stres yang berpanjangan. Stres itu walaupun tersenyum, dia tetap stres. Dia senyum. Betul tak? Stres. Jadi bahagia tak orang yang hatinya tenang? Pak Haji pernah menyanyikan dia lagu bahagia itu. Orang marah, dia kata, Pak Haji nyanyi. Dia kata ini kita kena. Tak, Pak Haji banyak menyanyikan saja. Menyanyikan ketika pijak isteri. Dia kata ini lagu cinta dia. Lagu cinta kepada Allah lah. Cinta kepada isteri itu kan cinta kepada Allah juga. Dan Allah yang titipkan isteri kepada kita. Itu di antaranya. Ini dia lagu dia. Lagu cinta dengan orang marah. Buat ini lagu ni. Banyak kali. Pak Haji ingat ya kita ini majlis kita jangan nyanyi lagu. Pak Haji saya nak nyanyi bagi orang gembira saja. Sebab kalau jumpa orang jadi orang derita itu kan bawa penyakit. Pertama hilang stres. Dengan lagu untuk istriku. Satu, 2, ikut Pak Haji nyanyi. Jadi semua akan jadi gembira. Semua pula dengan orang yang gembira kita benci. Ini apabila kita duduk rotan, guna rotan. Sebagai tanda aku sayang, ku tandanya dan endangan kasih sayang, sekeping hati kau tawan, ku serahkan dengan keikhlasan. Cukup tengah dulu. Bahagia. Dan kita kita buat jangan jadi stres. Stres itu punca sebab sakit yang pertama. Stres ini Pak, sebab itulah dia kata sihat wal afiah. Sihat fizik, afiah itu di dalamnya. Kita membuat lingkungan kita sihat. Jangan lingkungan kita takut tengok kita. Aku tak mau bertemu lah. Bertemu aku sakit terus. Aku sihat-sihat jadi sakit. Kau tak boleh begitu. Jumpa kita terus dia sakit saja. Begitu. Sebagainya itu harus betul. Jadi akar permasalahan ini ada 3. Yang pertama stres. Yang kedua tidak dapat tidur malam. Tak dapat tidur malam. Tak dapat tidur malam itu derita apa? Dia lihat dan sebagainya. Pak Haji, kalau orang tak dapat tidur malam, ini dia punya doa-doa dia. Kemudian penasyid katanya. Nasyid tengah malam. Cuba bukannya. Kenal diri, mengenal diri, kenal diri. Dengan kita mengenal diri itulah kita akan hilang stres. Kita boleh dengar malam. Apa dia? Ini dia. Cuba kat ekor. Nak nyanyikan lagu ni. Yang susah nak dengar malam.
Okey, sikit lagi ekor. Lagi. Wah, tak capai ni. Sikit lagi. Okey, bagus. Sikit lagi. Sikit lagi. Tak lagi. Habis lah. Itu dia punya habis tinggi kot. Inilah tentang diri kita. Dari titisan air yang hina mimai-mimai kita dijadikan sempurna untuk perbaikan kita. Hamba Tuhan di dunia kita akan dikurniakan hidup kekal selamanya. Itu dia. Kita dijadikan daripada mimpi jadi manusia. Siapapun kita, semua akan kembali ke sisinya. Anugerah apa yang paling tinggi Allah berikan? Kekal selama-lamanya di sisinya. Itulah anugerah yang tertinggi Allah berikan. Jadi ya begitu. Okey, baik. Seterusnya sikit-sikit ya. Itu yang kedua. Tidur mesti tidur. Yang ketiga ialah dia mesti lawas. Tidak boleh sembelit. Sembelit tak boleh. Kalau dia dah sembelit, constipation, congestion koron, sakit. Dia tak keluar. Tak keluar itu sakit. Dia mesti koron itu mesti bersih. Bersih. Macam mana? Macam mana nak memastikan koron itu bersih? Dia ada nanti kita akan gunakan HEZ. Guna HEZ ini koron bersih, tidur berkualiti, stres hilang. Sebab tu perlu HEZ ni. Jangan kira sakit apa, darah tinggi kah, kencing manis kah, sakit jantung kah, itu nama saja. Itu nama yang sakit, namanya sakit jantung. Namanya apa? Darah tinggi, itu nama saja. Kita bukan nak merawat symptomatic treatment. Darah tinggi, kita rawat darah tinggi. Macam mana? Kita rawat gulanya, bukan. Kita nak rawat causative treatment, di mana akar permasalahan penyakit. Selesai di situ, selesai lah. Kalau wuduk tak selesai, solat pun tak selesai. Betul kan? Jadi kena ambil akarnya di benar, usul dia balik. Usul dia kat mana? 3. Jangan stres, tidur berkualiti dan lawas. Bismillah, back to normal balik. Siapa balik? Itu di antaranya. Jadi apa yang digunakan? HEZ, tetes di mata, sempat di bawah lidah. Itu di antara HEZ. Okey. Kemudian jadi oleh sebab itu begitu juga dengan wave ini. Wave ini dia akan fokus kepada otak dan juga jantung untuk meningkatkan hormon ADH, human growth hormone, untuk bekerja dengan sendiri. Jadi ada setengah orang mengatakan, doktor, wa idza maritu fa huwa yashfi, bila aku sakit tiada yang menyembuhkan. Itu siapa? Doktor. Doktornya Allah lah. Allah menitikkan dalam tubuh badan kita seorang doktor lagi namanya human growth hormone. Jadi bila orang anak-anak kecil patah tulang, mudah dia menyambung. Tapi orang tua patah tulang susah menyambung. Sebab apa? Kekurangan human growth hormone. Jadi kita ambil human growth hormone daripada luar. Di mana? Itu hanya. Maka di Malaysia doktor-doktor memprotes. Dia kata, Pak Haji telah melakukan overclean. Mana ada orang boleh buat human growth hormone? Kadang human growth hormone itu diambil daripada otak orang mati. Mahal juga. Yang kimia tu dibuat untuk para atlet itu, satu injection 1,500. Macam mana Pak Haji boleh buat human growth hormone? Subhanallah. Pak Haji kata, baca Al-Quran. Dalam Quran itu Allah menjelaskan human growth hormone. Apa dia? Di mana Allah cerita pasal pisang. Pisang yang bersusun-susun yang Allah bagi makan kepada ahli syurga itu diteliti oleh para saintis mengandungi human growth hormone.
Cuma yang ketika kita ambil pisang itu boleh, tetapi dia tak diaktivasi. Jadi kita guna secara vibration. Bila kita guna pada vibration, maka ternyata orang yang mengambil HGH itu ngantuk, hilang stres dan dia akan lawas. Betul tak? Baik, mari kita dengar dulu beberapa testimoni orang yang guna HE set ini. Kita tengok 5 orang. Ada tak 5 orang? Angkat tangan silakan, ibu ke hadapan. Ada lagi yang kedua? Silakan. Silakan ke depan. Yang ketiga, mana dia? Ya, silakan ke depan. Pak Elmi. Apa? Silakan, mana dia lagi? Yang guna HE set. Testimoni Kita ada 5 orang, lagi 3. Maju. Ya, silakan. Mari. Okey, baik ya. Sebelum itu kita lihat tengah dulu ya. HE set ini kita titiskan kat mata, betul? Wave. Dan satu lagi kita semprot ke lidah. Kalau tak boleh ke lidah, boleh kena air, betul? Kemudian air itu dibaca suratul Fatihah dan dirajam 53 kali, betul? Kemudian kita minum. Satu hari kita minum dia berapa? 1.5 liter, betul? Jadi artinya kita semprot tu kalau satu setengah tu 500 ml tu sekali saja cukup, betul? Jadi kita minum terus. 2 gabungan itulah yang menguatkan perawatan kita. Semua sudah faham kah? Ada yang belum faham lagi kah? Kalau belum faham lagi, pasti nak nak ajar daripada awal. Cara guna dia apa semua. Faham kah? Diam saja ni artinya apa? Faham lah. Faham. Okey, silakan. Hanya 1 minit kan? Ya, ini saya mau berbagi pengalaman. Alhamdulillah, saya pernah memakai HGH yang generasi pertama itu saat saya pinggangnya sakit, tulang belakangnya sakit. Subhanallah, setelah disemprot sampai saat ini alhamdulillah kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah, dan banyak lagi sih testimoninya karena ini dikasih waktu 1 menit. Jadi saya yang sakit pinggang berapa lagi? sudah lama, jadi kalau habis duduk bangun susah sekali, jadi harus dipegangin gitu. Okey. Dia sakit itu 1 tahun ada? Lebih. Okey, baik. Muncul timbul. Terakhir sampai nggak bisa bangun 3 hari. Subhanallah. Iya. Kemudian apabila telah mengambil HE ni mengambil tempoh berapa lama? Nggak sampai 1 botol karena kakak saya sakit jantung juga nggak jadi operasi. Subhanallah, sudah masuk rumah sakit terminal, sudah dikasih kateterisasi jantung, ternyata jantungnya yang bengkak, yang harus dipasang ini nggak jadi juga. Itu dia, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Itu ada satu poin yang sangat besar. Sudah jantung itu nak dioperasi, bengkak, tiba-tiba tak jadi operasi. Ya, ini bukan hanya satu kes ya. Nanti kita akan dengar lagi. Alhamdulillah. Iya, barusan juga cucu saya kebentur giginya pecah. Saya langsung semprot, subhanallah langsung berhenti dan nggak perih, langsung kempes nggak bengkak. Ya, alhamdulillah. Inilah dikatakan apa dia? Apa dia? Bukan tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu teruskan. Dulu belum ada HSF ya. Dulu satu-satu HGH2 sama besar kan. Betul. Itu kejadian waktu itu anak saya sekarang sudah umur 8 tahun. Dulu waktu bayi itu kayak kejang elektrik. Step. Iya. Sawan. Epilepsi.
setiap setengah jam sekali Kak. Setengah jam sekali gimana? Siapa tu? Anak saya yang Anak. keempat. Okey, anaknya mengalami masalah sawan setiap setengah jam. Kemudian terusnya? Terus saya waktu itu diresepkan sama Pak Haji untuk Ya, ini sama Pak Haji, okey. sama web. Terus Menggunakan web dengan apa? Ya, sudah. HGH2 sama web. Jadi HGH2 dengan web. ya. Masya Allah. Kemudian apa terjadi? Terus itu saya gunakan terus sampai alhamdulillah dalam jangka waktu dia umur 6 tahun. Alhamdulillah kan saya pikirannya waktu itu anak saya apakah bisa normal karena Ya. umur 5 tahun saja belum bisa bicara, terus Ya, ya. umur 2 tahun setengah itu belum bisa jalan Pak Haji. Kemudian? Alhamdulillah sekarang dia umur 8 tahun normal. Sudah tidak bisa berbicara dan bisa berjalan. Betul? Alhamdulillah. Betul? Terus saya sendiri darah saya itu sering tinggi waktu itu malah Mbak Fitriah yang apa ya? Ya, yang dulu. pertama yang Sekarang? darah saya itu sampai hampir 200 terus Oh, bawahnya itu 200? sampai 100 lebih Apa bawahnya. sampai lebih? Alhamdulillah, nah itu barengan sama anak saya Ya. dia sama Wave. Baik. Alhamdulillah sampai sekarang saya seger bugar seperti itu. Yang Allah janjikan. Oke, terima kasih Bu. Ya, teruskan. Pengalaman saya itu dulu mata itu seperti ada rambut disingkirkan, diicek-icek, diperambang pakai apa itu udah bisa hilang. Ya. Tapi setelah pakai wave, alhamdulillah sudah enak, sudah nyaman. Dan tidur itu kalau habis sisa udah ngantuk. Ya. Terus tengah malam itu jam 1, jam 2 itu sudah harus bangun. Dan tidur sangat enak. Juga dengan HGH2, tubuh udah jarang sakit. Hampir nggak pernah sakit lah, alhamdulillah. Terus berjalan pun Makin kuat. kuat, alhamdulillah. Ini. Ya itulah presiden. Ya. Oke. Bukan hanya Oke, baik. Alhamdulillah, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya sendiri. Oke, anak ya, anak. Anak saya Faiz, istri Faiz, ambil dulu sisi. pas kemarin berangkat ke Malaysia yang bangun 3 ya. Oke, baik. Anak saya kan kena air panas pada situ. Kena air panas, betul. Panas semua. Ya. Jadi anak saya itu punya riwayat gula juga. Pas kena air mendidih begini langsung kena. Itu saya sudah bingung. Itu sampai kejang kayak kejang-kejang kayak gini. Kena air panas, anak kecil. Terus saya bukan anak kecil, berarti remaja. Oh, remaja, Sudah, remaja. sudah. Itu, bekas PPM Jogja sudah. Oh, ya, benar, benar, benar. Namanya Ihsan Maulana. Sama Nah itu pas mau berangkat Malaysia malah saya sempat mau batalkan karena dia kejang, kata mertua saya suruh bawa ke rumah sakit. Tapi akhirnya Bismillah saya pakai 1 MPH saya salurkan dan saya semprot di hati sama saya tetes web di mata. Jadi tadinya yang kejang-kejang kayak gini berapa jam kemudian agak saya tanya gimana Mas, agak berangsur berkurang. Panasnya juga berkurang. Sampai 1 hari yang katanya tadinya nggak dikena air itu nggak mau, katanya panas banget, jadi nggak telanjang lah. Akhirnya 1 hari ada perubahan, mulai agak dingin. 2 hari saya tanya gimana Mas, alhamdulillah Bu, agak dingin. Akhirnya saya kata anak saya udah ibu berangkat aja ke Malaysia. Saya berangkat 1 minggu
sebelum saya pulang ada kabar Bu, alhamdulillah kulit itu udah mulai kering. Sampai sekarang alhamdulillah nyampe belang, enggak melepuh, enggak apa, sudah normal. Subhanallah. Oke, sekali sama-sama. Bukan ya Allah. Tapi kemenangan yang benar ya, benar lagi dibenarkan likun hidayen dah Allah kami kehidupan insyaallah. Oke, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk testimoni suami saya yang tadinya mencuci itu pembersih dari toilet ya Pak, yang masuk ke udaranya masuk ke tenggorokan tuh kayak racunan gitu. Tadinya itu muntah-muntah apa saja keluar dari ini dari perut. Saya ingat tuh ada yang tetesin aja setelah beberapa menit kemudian hanya sampai nggak sampai jam berapa jam itu Pak, hanya 1 detik atau 2 detik langsung ditetesin itu. Nah, itu langsung berhenti. Dan tadinya yang jantung terasa berdebar-debar terus kencang. Seketika itu setelah ditetesin itu langsung berhenti. Itu dah, Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Bukan testimoni saya sendiri yang tadinya itu nggak pernah maksudnya sebentar. Nah, setelah saya pakai di-set belum 1 pekan, alhamdulillah tubuh saya menjadi agak enak gitu. Benar, betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi kabar Bapak. Silakan. Oke, yang sudah beli bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi. Tahun 2006 sampai sekarang testimoni saya dari klien pasien kebetulan seorang polis hampir 3-5 tahun nggak bisa tidur. Apa dia? Kalau tidak dia apa dia panggil? Insomnia. Jadi semacam gangguan jiwa karena selalu sholat kosong pandangan. Ya, kosong pandangannya. Allah, setelah kita tenangkan dengan izin Allah, sembuh total sampai sekarang. Dulu kalau berobat sampai ratusan juta, bukan puluhan ratusan juta. Sampai ketemu dengan kami, alhamdulillah. Allah mengizini pada bin Fadli Robi, ya Allah. Akhirnya saya dikenalkan ke polisi-polisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pengalaman daripada testimoni, semakin lama di HPA semakin banyak testimoninya. Karena tidak ada herba yang tidak berkhasiat, semua di HPA semuanya berkhasiat. Maka testimoni setiap hari pasti ada donaji. Di antaranya dari keluarga sendiri, yang kedua juga daripada pasien-pasien kita atau konsumen kita. Untuk HGH2 dengan HGH romantis fungsinya hampir sama, namun spesifik yang saya lakukan di lapangan itu sedikit ada perbedaan. Kalau HGH2 rata-rata sangat baik untuk kulit koneksi. Jadi kalau di tempat saya itu rata-rata di Pekalongan di sana terkenal batik, jadi banyak karyawan untuk batik.
Jadi tangannya pada rusak karena ada obat batik yang mengakibatkan kerusakan epidermis kulit di bagian tangan. Akhirnya setelah gunakan HGH2, rata-rata yang tadi tangannya hitam menjadi kembali lagi seperti normal kembali. Takbir. Yang kedua adalah usia. Rata-rata pasien yang datang usianya katakan 50 itu tampak lebih muda karena kulitnya lebih kencang. Inilah HGH2 dunia. Kombinasi yang itu HGH2. Nah, HGH yang HGHT. Nah, kalau HGHT ungu ini saya kenalkan ke istri saya. Dulu pada waktu saya awal-awal di HPA dan ketemu dengan Tuan Haji, yang pertama saya konsultasikan adalah istri saya karena ada kistan sama miom. Yang dulu itu akhirnya divonis oleh dokter nggak memiliki keturunan. Alhamdulillah setelah dari Tuan Haji ketemu dengan Tuan Haji di Malaysia yang lalu itu, pulang ke rumah di USG kista dan miomnya hilang Tuan Haji. Dan ini alhamdulillah bismillah anak sudah 3 ya. Maaf, titiknya 2 jadi 3. Alhamdulillah Tuan Haji, kemarin untuk testimoni HGHT ungu dispraykan, maaf agak jauh sedikit, di bagian vagina. Sel indung telurnya itu menjadi lebih subur. Kenapa buktinya? Karena waktu USG tidak dokternya ini sangat luar biasa, subur banget, kalau disenggol sedikit baru kamu udah jadi ya. Terima kasih. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 minggu yang lalu saya kena abses di sini Tuan Haji. Ada abses, kemudian saya kasih ST sama LBA. Ya, terus sama saya lintah. Setelah lintah 2 minggu dikasih LB sama ST itu sakitnya berkurang, tapi benjolannya masih ada. Terus kemudian datang hiset, langsung saya pakai Tuan Haji. Baru seminggu sudah kempes, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Bukan sekarang kasih minta maaf yang telah coba tadi, yang sudah nampak perubahan, sakit jadi tak sakit, yang kaku jadi tak kaku, yang sudah silakan ke hadapan bisa kita dengar beberapa testimoni. Mari ke depan. Silakan yang pertama. Mari. Ya, silakan lagi. Silakan lagi. Nanti kita dengar apa perasaan kita. Oke, di sini Pak. Terima kasih. Oke, lagi mana ada lagi? Ayo. Hampir setengah bulan dari ini. Nah, sekarang di sini. Alhamdulillah. Sudah boleh buka terus dari ayat kaku. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas. Alhamdulillah. Silakan balik lagi kita dengar. Bebas. Ceritakan apa ini. Tapi keluarkan itu di wilayah ya pertama juga setelah semprot, kemudian di kaki ini juga bermasalah benjolan. Alhamdulillah terasa ringan dan ini juga tidak ada ketegangan. Testimoni khas nih. Spesial. Kita orang gawe-gawenya. Kasihan. Tadi tuh beliau bicara, ini harus gelasahan. Sekian. Serotakan ya kan. Wah, disemprot, bener sih. Alhamdulillah. Jadi saya kesini gak sia-sia gitu kan. Ya, memang udah rezeki. Kata Allah, seperti kau tinggalnya pegang kan,
mana ke khas HPA gitu kan. Jadi semua udah diatur gitu kan. Nah, sekarang saya pulang nanti langsung ke acara. Langsung nyampe. Enggak, artinya pinggangnya nggak pegel, serius. Ya. Tadi saya di situ udah tanya si ibu itu, saya udah bikin, udah nggak pengen pulang ya. Tadi saya mau bilang Pak Haji jangan lama-lama. Saya pengen ini. Jadi kan, taunya setelah disemprot, nah ini ada enak gitu kan, udah nyaman gitu kan. Mudah-mudahan yang sering-sering aja. Jadi kalau oke tinggal, ternyata gampang ya. Serius ya Pak, saya kalau pegel baci, itu pakai tukang kamu udah nih. Udah begitu. Tarik sana, tarik sini gitu kan. Nah, kalau sekarang ternyata tidak semprot ya. Ya udah lama ya. Dan saya semprot aja semprot. Ini saya nggak promosi loh ya. Promosi. Emang bener. Kalau bener ya bener, kalau enggak ya enggak. Iya. Ngapain saya bohong? Rugi kalau bohong. Saya mau saat ini. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ji. Ya, kalau itu ganti saya kok jadi penasaran. Itu aja mungkin, terima kasih. Teman-teman. Oke, baik, ada lagi Mas Ibu pada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat senangnya Tan Haji, alhamdulillah tadi saya meriang, punggungnya pegel, nyesek gitu. Subhanallah saya ada baca di tetesan terakhir itu Pak Haji, alhamdulillah. Saya dengar Mas Dila dari ke belakang. Sekian. Ada lagi, silakan. Kebenaran ini satu kebenaran ya. Bukan cerita ya, tapi kebenaran. Sakit. Ya. Saya mau coba, saya kesini lagi nggak bisa nongkrong. Saya nggak bisa nongkrong karena kaki saya bengkak. Mau saya nongkrongin, tapi hasilnya ya apa saya nggak ngerti. Demi Allah saya nggak berbohong. Ya Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah memang nongkrongin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih agak sakit tapi sudah lumayan lah. Yang kiri. Begini lagi. Mungkin kalau disemprot lagi mungkin. Sekali 3 kali. Kalau orang ngetes kan 3 kali. Tapi kedua makin enak Pak Wakil. Menang orang bodoh. Ini 3 kalinya. Kalau makin enak berarti Pak Haji nggak bohong. Nanti saya berilah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tokonya beda. Saya tadi masih jinjit, ini nggak jinjit. Biarin aja lah. Sebentar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanti Pak Rondi mah ngasih bonus sama saya. Terima kasih Pak Haji. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lihat video ini pula anak-anak yang step ya, anak-anak yang step, Masya Allah ya, bagaimana dirawat. Ada step yang ringan, ada step yang berat. Yang berat itu sampai kembali. Oke, terlihat ya apa yang terjadi sekali. Dia sudah tak siap lagi. Sekali ya lagi. Kita di mana? Ya, ini agak kurang teruk ya. Ada satu lagi ayat itu yang lebih teruk, yang dia pukul diri dia. Dia pukul diri dia. Ayo kita tengok ayat. Ini. Nah, ini satu lagi dia akan jadi macam tu, ya, dia akan jadi pergerakan dia sendiri. Tidak boleh berhenti ini.
Dan pihak di rumah sakit itu tidak boleh bagi obat apa-apa lagi dah. Alhamdulillah dengan metodologi spreologi anaknya robek. Baik, ada lagi yang jadi lebih serius, gila terus, skizofrenia. Skizofrenia itu didengar bunyi macam-macam, bipolar dan anxiety. Dah bertahun, alhamdulillah semua dengan kesalahan Allah. Nanti kita tengok sikit video untuk skizofrenia. Skizofrenia ni dia tak mau jumpa orang, dia duduk dalam kamar dia saja. Jadi itu semua. Assalamualaikum, saya Syafa diperkuatkan. Saya nak kongsi pengalaman saya guna anxiety saya dah gunakan skizofrenia, bipolar dan anxiety. Dan dah makan ubat daripada tahun lepas. Alhamdulillah seminggu saya guna, saya senang tidur. Kemudian sebelum ni saya skizofrenia ni dia kan akan dengar suara dalam badan kan, beberapa suara. Dan alhamdulillah selepas guna benda ni makin hilang, suara tu makin hilang. Dan saya tak lagi, dan saya boleh keluar daripada bilik, saya boleh keluar rumah, saya boleh bergaul dengan orang. Sebab sebelum ni saya banyak duduk dalam bilik dalam keadaan yang tengok cahaya pun tak nak. Itulah saya nak share dengan orang menggunakan anxiety ni. Ada hal yang menggunakan dan sebagainya. Ada yang buta, ada yang stroke dan macam-macam lagi yang aneh-aneh. Sebab itulah apa yang banyak stroke sini, belajarlah spreologi. Ramai orang dapat kita tolong, mudah, murah, cepat dan menguntungkan orang sakit itu sendiri. Ya, itu ada antaranya. Baik, alhamdulillah. Jadi HDZ ini dia membuatkan tubuh itu bekerja sendiri. Baik, misal kata kita di sini tak pandai dalam bidang pengobatan, nak ubat macam mana Pak? Saya tidak ada pengalaman dalam perawatan. Kita tidak payah berubat. Kita memanglah kita tidak ada ilmu. Biar tubuh itu merawat diri sendiri. Kita hanya bantu saja. Bantu dengan HDZ itu saja. Jadi di sini Pak Ji dah tulis 4 buah buku dah, tak habis menulis tentang kesembuhan. Tak habis. Tulis ada beritahu ni Pak, ini saya dah guna begini tu. Ya Allah, ya Rabbi. Sampai penyakit kista, sampai penyakit kanker nanti akan kita bicarakan. Jadi kalau orang tanya, saya ada penyakit darah tinggi, apa yang saya nak berikan? Ya, HDZ. Saya ada penyakit jantung, apa? HDZ. Saya penyakit apa-apa juga, HDZ. Balik dia kepada asasnya. Dia bukan ubat, tapi dia merawat untuk keseluruhan penyakit. Ada pertanyaan tak? Itu yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang menggunakan GH2 itu, kalau betisnya itu langsung pada kencang-kencang itu apa karena